Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Oke, pada kali ini saya agak beda ya hari ini ya. Kali ini beda, saya menyiapkan buku dan saya juga menyiapkan perangkat mikrotik yang sudah saya modifikasi pakai adapter HP ya. Nah, di sini ada adapter HP. Terus di sini juga ada perangkat tenda F6, tapi kali ini kita tidak praktek ya, kita fokus di bagian jantungnya atau nyawa di perangkat ini, di perangkat mikrotik dan tenda F6 ini. Oke, langsung saja ya. Di sini saya sudah siapkan buku, yang mana di buku ini saya ingin menuliskan bagaimana cara menghitung rumus daya ya. Daya tuh dikasih keterangan watt ya. Maaf ya kalau tulisan saya kurang bagus ya, tulisan dokter ya seperti ini. Nah, watt itu daya. Belum kelihatan ya, bentar saya dekatkan dikit. Nah, watt itu daya. Satuannya dia W atau watt. Ini watt ini ya. Terus ada namanya volt, tegangan ini N atau V. Ada yang namanya A, ampere, dia simbolnya A. Tapi kita akan bahas semua ini ya, kita akan bahas semua ini. Nah, kenapa tadi saya berikan contoh perangkat tenda dan mikrotik RB941. Nah, di sini akan saya jelaskan ya, kenapa tiga rumus ini sangat penting di perangkat tersebut. Karena gini teman-teman, ini sebelumnya adaptor di sini ya jebol. Yang biasanya saya buat video itu kan pakai ini. Nih, jebol. Tapi saya modifikasi dengan adaptor HP. Ini casan HP. Nah, di sini saya modifikasi. Modifikasinya seperti ini. Saya buka. Saya modifikasi seperti ini. Ini yang seperti biasa ya, yang seperti biasa saya buat video tutorial mikrotik ya. Ini perangkatnya. Ini, saya sambungkan seperti ini, min plusnya, yang putih di plus, yang hitam ini min. Saya sambungkan di pinnya, ini kecil banget ya. Oke, saya sambungkan, saya salurkan ke adapter ini. Nah, apa hubungannya? Nah, hubungannya di setiap perangkat ini mempunyai datasheet masing-masing atau mempunyai batasan di setiap perangkat masing-masing ya. Yang mana di RB941 ini dia menggunakan catur daya. Ada keterangan ya? Ada keterangan? Oh, nggak ada keterangan. Tapi biasanya di box itu atau nanti saya akan tampilkan di video ini ya, untuk keterangan voltasenya. Dia menggunakan voltase sekitar 5 volt. Nah, jadi saya menggunakan adapter ini. Nah, di sini ada keterangannya ya. Maaf bentar. Nah, di sini ada keterangannya output. Di sini ada 5 volt. Ini arus DC ya. DC lambang seperti ini. Terus yang 0,7 A ini ampernya. Jadi 5 volt 0,7 ampere. Begitu teman-teman. Jadi tolong teman-teman yang sedang praktikum atau sedang konfigurasi ya alatnya, diperhatikan ini. Ini tuh jantungnya. Ini yang membuat perangkatnya hidup. Walaupun kelihatannya sepele kayak charger HP ini, tapi ini bisa menyuplai, bisa menghidupin mikrotik ini. Begitu teman-teman. Nah, jadi untuk setiap datasheet perangkat beda-beda ya.
Kalau di Mikrotik ini dia menggunakan 5 volt. Beda dengan perangkat ini. Bentar. Beda sama perangkat ini. Perangkat tenda F6. Nah, kita cek di belakang sini ada keterangannya. Enaknya gini. Dia ada keterangannya di sini 9 volt 600 miliampere. Nah, kita sesuaikan juga. Dengan apa? Kita cari adaptor yang voltasenya 9, ampernya maksimal ya, maksimal 1 ampere lah, jangan banyak-banyak. Nanti mubazir dia, karena dia ini ampere jalannya atau ampere yang dibutuhkan cuma 600 miliampere. Nah, di sini akan saya contohkan. Di sini kan mereknya tenda nih ya, tenda. Di sini saya siapkan juga nih adaptor yang bisa saya pakai. Di sini juga saya gunakan adaptor dari merek lain nih, TP-Link. Tadi mereknya tenda, saya gunakan TP-Link. Tetapi di sini dia untuk outputnya 9 volt dan ampernya 0,6 ampere. Di sini ada keterangannya 5,4 watt. Ini ya. Nah, kenapa mas kok sampai sedetail itu? Apakah salah kalau kita menggunakan voltnya berlebihan? Pasti salah. Kenapa? Seumpama ya, di sini kita gunakan voltase yang seperti charger laptop. Ini bentar, saya menggunakan nih contoh nih. Mana ya? Sebelah. Nah, di sini. Contoh kita menggunakan adapter laptop ini. Adapter laptop dia menggunakan output sekitar 19 volt 2,37 ampere. Kalau kita hubungkan di perangkat tenda ini pasti meledak. Bukan meledak ya, mungkin langsung mati. Dia hidup tapi langsung mati. Karena apa? Dia berlebihan voltasenya. Dia mintanya cuma 9 volt, kita kasih 19. Apakah itu baik? Pasti kurang baik ya teman-teman. Segala hal-hal yang berlebihan itu tidak baik. Seperti ini contoh 19 volt kita masukkan di sini, pasti rusak gitu teman-teman. Apalagi di Mikrotik ini kita sambungkan di adapter laptop, ya rusak, pasti langsung rusak ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman tolong kalau lagi belajar praktikum diperhatikan untuk setiap datasheet di perangkat masing-masing. Jangan mentang-mentang ada adaptor 24 volt kita colokin di sini, enggak ya, rusak. Kecuali kita menggunakan Mikrotik RB951, dia support sampai sekitar 32 kayaknya, kalau enggak 24 volt gitu ya. Sesuaikan datasheetnya. Nah, di sini fokus ya di kertas ini ya. Tadi kita menemukan bahwa di sini 9 volt. Jadi voltnya 9. Diketahui dulu dik ya. Saya menggunakan dik aja. Diketahui di sini voltnya V sama dengan 9 volt. Terus A ampernya sekitar 0,6 ya. 0,6 ampere. Nah, ditanya W sama dengan watt. Ini bisa W bisa P ya, atau P gini. P itu power. Nah, pertanyaannya apakah ini sama? Di sini kan ada keterangannya 5,4 watt. Nah, kita hitung dulu. Yang mana di sini? Jawab ya. Jawab. Bagaimana kita bisa mengetahui wattnya? Rumusnya gini. V dikali I. Ya. I ini untuk mewakili ampere. Nah, sama dengan berapa? 9 dikali 0,6 sama dengan, nah ini 9, sekitar 5 0,0
Kalau teman-teman masih nggak percaya dapatnya 5,4, teman-teman bisa cek kalkulator ya. Nah kita cek apakah dia sama. Oh sama nih ya, 5,4. Nah teman-teman, di tenda ini berarti dia juga mampu sampai 5,4. Maaf, bukan volt ya, ini bukan volt, ini watt ya, watt atau P. Jadi di sini 5,4 ini untuk adapter TP-Link ya, dia juga bisa untuk tenda F6. Nah sedangkan untuk Mikrotik ini kita baca dulu di bagian sini ya, 5 volt dan 0,7 ya. Nah kita pindah aja di sini ya, ini kita ibaratkan udah kita isi ya, diketahuinya di sini 5 sama 0,7, V kali I sama dengan 5 kali 0,7 sama dengan 3,5 watt. Atau P powernya. Kak, kenapa bisa muncul 3,5? Mas, kenapa bisa muncul 3,5? Ya karena ini 5 kali 0,7. Dapat 5 dari mana, Kak? Dapat 5 dari mana, Mas? Nih, bentar ya, maaf. Dari sini 5 volt 5,0 ya, ini digunakan 5 volt aja. Terus di bagian 0,7 nih dari mana, Kak? Nah nih dari 0,7 di sini. Kita pindahkan aja voltnya ke volt, ampere ke ampere. Ini volt ya, ampere dia mewakili I. Di sini jadi di sini 5 kali 0,7. Hasilnya nih 3,5. Kalau tidak percaya cek aja di kalkulator ya teman-teman. Ini biar saya cepat juga ngerjainnya. Nah di sini jadi untuk perangkat ini dia mampu sekitar 3,5 watt. Maksimalnya dia berapa ya kira-kira ya, mungkin 1 ampere bisa jadi ini, mungkin bisa ya, mungkin bisa lebih dari 10 watt mungkin kalau dia support. Nah jadi teman-teman harus baca datasheetnya ya. Oke begitu teman-teman, untuk hari ini cukup ya. Saya cuma ingin memberikan pengetahuan aja untuk adapter ini, walaupun dia sama sama bentuknya ya, ada colokannya ya, bedanya outputnya gini ya, output sini beda. Jangan mentang-mentang ada adapter ini kita sambungkan ke Mikrotik atau di perangkat lain, kita harus baca dulu. Nih coba nih 5,4 watt, kita nggak usah mikirin wattnya dulu, kita mikirin di sini voltnya aja. Voltnya berlebih aja kita akan mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. Ini contoh Mikrotik kita masukkan di 9 volt, ya pasti rusak Mikrotiknya, overload, kelebihan beban, bukan beban ya, kelebihan voltase. Ampernya tidak terlalu ngaruh ampernya ya, karena di sini ampere juga 0,6 nggak ngaruh. Yang ngaruh apa? Nih voltasenya 9. Kalau kita sambungkan di sini, ya lama-lama panas rusak. Begitu teman-teman. Oke, ini untuk pengetahuan aja ya, dibuat santai aja. Untuk teman-teman tolong ya diperhatikan, jangan sampai rusak peralatan teman-teman, rugi nanti. Satu perangkat rusak maniman, mending kita menghemat dengan menurunkan tegangan. Nah jadi gini teman-teman, di next video saya akan membahas tentang step down dan step up ya. Kita akan step down perangkat adapter, kita voltase 24 atau voltase 19 kita turunkan menjadi voltase 14, 12 sampai kita ukur nanti ya. Oke, next video kita akan membahas juga, kita tidak semata-mata membahas jaringan ya, kita juga membahas tentang komponen utamanya yaitu elektronika. Oke, cukup sekian ya teman-teman, semoga dapat dipahami. Untuk rumusnya ya simple ya. Kalau teman-teman masih ingin belajar tentang rumus-rumus bagaimana cara menghitung dasar di fisika bagian elektronika ini, teman-teman bisa komen di kolom komentar.
di kolom komentar. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan juga di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih yang telah menonton video dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf ya teman-teman, saya sudah agak jarang upload video karena saya banyak kegiatan di tanggal 17 Agustus nanti ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.